Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Muhammad Bahauddin Shum MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahsul Kutub. Yang kedua yaitu teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini saya Nailul Musharrafah dan rekan saya yaitu Umriah Indrayani akan mempresentasikan tentang hadis sumber pendidikan, yaitu hadis Tirmidzi nomor 3001. Yang pertama ini ada hadis Tirmidzi nomor 3001, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Yahya an Malik an Zaid bin Abi Unaisa an Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Khattab annahu akhbarahu an Muslim bin Yasar al-Juhani anna Umar bin Khattab su'ila an hadhil ayah. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min dzurriyyatihim wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Faqala Umar bin Khattab sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yus'alu anha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa Adam thumma masahahu bi yaminihi fastakhraja minhu dzurriyyatan faqala khalaqtu haula'i lil jannah, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca sendiri untuk hadisnya dan artinya untuk mempersingkat waktu gitu. Yang kedua ada kritik sanad, yaitu yang pertama ada Umar bin Khattab, Muslim bin Yasar, Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid al-Khattab, dan Ahli Zaid bin Abi Unaisa. Yang pertama kita akan membahas tentang yaitu Umar bin Khattab. Nama lengkapnya yaitu Umar bin Al-Khattab bin Nufail, yaitu dari kalangan sahabat. Kunyahnya itu Abu Hafs, negeri semasa hidup yaitu Madinah, wafatnya tahun 23 Hijriah. Ulamanya kami belum menemukan, komentarnya yaitu sahabat. Yang kedua ada Muslim bin Yasar. Beliau dari tabi'in kalangan biasa, kunyahnya Abu Abdullah, negeri semasa hidup Marwarawat, tahun wafat yaitu 100 Hijriah. Komentar para ulama yaitu Ibnu Hibban disebut dalam As-Siqat Al-Ajli, Thiqah, Ibnu Hajar Al-Asqalani Maqbul, dan Adz-Dzahabi Thiqah. Yang ketiga ada Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab. Beliau dari tabi'in kalangan biasa, kunyahnya Abu Umar, negeri semasa hidup Kufah. Untuk wafatnya kami belum menemukan. Untuk komentar para ulama yaitu Abu Bakar Al-Khatib mengatakan makmun, Ibnu Hibban disebut dalam As-Siqat, Ibnu Hajar Al-Asqalani Thiqah. Dan yang keempat ada Zaid bin Abi Unaisah. Beliau dari tabi'in tapi tidak jumpa dengan sahabat. Kunyahnya Abu Usamah, negeri semasa hidup yaitu Jazirah, tahun wafat 125 Hijriah. Dan komentar para ulama yaitu An-Nasa'i, laisa bihi ba'as, Yahya bin Ma'in yaitu Thiqah, Muhammad bin Sa'ad Thiqah, Abu Dawud As-Sajistani Thiqah, Al-Ajli Thiqah, Ibnu Hibban Thiqahnya. Dari pemaparan biografi tersebut kita menyimpulkan bahwa hadis Tirmidzi nomor 3001 itu tergolong hadis hasan karena komentar para ulamanya ada yang mengatakan hadis tersebut thiqah. Yang kedua ada kajian linguistik. Kajian linguistik itu apa sih? Yaitu kajian dengan prosedur-prosedur gramatikal bahasa Arab. Di sini pemakalah menemukan dua, yaitu tentang balaghah itu Inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa Adam, dan seterusnya itu mengandung balaghah, yaitu yang pertama ada badi' muqabalah.
Karena apa? Karena di dalamnya mengandung perbandingan yang berkebalikan antara penciptaan ahli surga dan ahli neraka. Yang kedua ada khobar tolabi, karena setiap mubtada khobarnya ada inna. Yang ketiga ada musnad dan musnad ilaih, setiap ada mubtada dan khobar itu fi'il dan fa'il. Yang kedua yaitu taraktum fikum amroini lai tadillu ma tamassaskum bima kitaballah wa sunnatan nabiyyi, yaitu mengandung balaghah, musnad ilaih, ada fi'il dan fa'il. Yang ketiga ada kajian tematis komprehensif, yaitu hadis yang sama atau penguat hadis. Kita mengambil dua, yaitu ada musnad Ahmad hadis nomor 294 dan musnad Ahmad hadis nomor 2157. Untuk hadisnya niku bisa dibaca sendiri ya. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Umriyah Indrayani. Di sini saya Umriyah Indrayani akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Naril tadi. Untuk materi yang selanjutnya yaitu kajian konfirmatif. Di sini kami mencoba mengkonfirmasikan hadis tersebut dengan ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu dengan surat Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dari Quran surat Al-A'raf ayat 172 tersebut mengandung sebuah informasi kepada setiap manusia bahwa kita pernah bersaksi kepada Allah. Dari kesaksian tersebut, pada hakikatnya kita pernah berikrar untuk menuhankan Allah atau tidak ada Tuhan selain Allah, berjanji untuk tidak menyekutukannya, tidak meminta kepadanya selain, dan berbagi konsekuensi lainnya. Untuk surat yang kedua yaitu surat Asy-Syura ayat 52. Ayatnya bisa dibaca sendiri ya. Dari Quran surat Asy-Syura ayat 52 di atas, Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk memberi petunjuk ke arah jalan hidup yang lurus, dalam arti memberi bimbingan dan petunjuk ke jalan yang diridhai Allah. Dan dalam hadis Nabi dinyatakan bahwa di antara sifat orang mukmin ialah saling menasihati untuk mengamalkan ajaran Allah yang dapat diformulasikan sebagai usaha atau dalam bentuk pendidikan Islam dengan memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pendidikan Islam. Surat yang ketiga yaitu An-Nisa ayat 113. Ayat tersebut memiliki arti atau memiliki kandungan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab, yakni Al-Qur'an, dan menuturkan pula hikmah. Hikmah di sini dijelaskan sebagai sunnah Rasulullah. Untuk materi yang selanjutnya yaitu analisis realitas historis. Untuk materi ini bisa dibaca sendiri ya untuk menyingkat waktu. Untuk materi yang selanjutnya yaitu analisis generalisasi. Analisis generalisasi yaitu menangkap makna universal yang tercakup dalam hadis yang merupakan inti dan esensi dari sebuah hadis. Dari hadis Tirmidzi nomor 3001 memiliki kandungan yaitu Al-Quran merupakan sumber atau materi pendidikan. Namun berbeda dengan pandangan ahli pendidikan pada umumnya yang memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai budaya yang tumbuh secara kumulatif dari masyarakat di mana pendidikan itu akan berlangsung. Al-Quran menetapkan bahwa nilai yang menjadi dasar pijakan bagi kehidupan manusia tidak terdapat dalam budaya sebagai hasil rekayasa manusia, melainkan diberikan langsung oleh Tuhan melalui firman-firman-Nya.
Dalam kaitan ini, Al-Quran menjamin bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia dan makhluk pada umumnya tidak ada yang terlewatkan di dalamnya, termasuk persoalan pendidikan. Begitu pula dengan hadis, yaitu hadis di sini merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Al-Quran dan hadis merupakan sumber pengetahuan yang monumental bagi Islam, yang sekaligus menjadi penafsir dan bagian yang komplementer terhadap Al-Quran. Telah diketahui bahwa Al-Quran dan hadis merupakan sumber pengetahuan sekaligus pedoman bagi kehidupan Islam. Karena itu, masyarakat Muslim telah menjadikan kedua pusaka tersebut sebagai dasar bagi bangunan lembaga-lembaga pendidikan Islam sejak hampir 15 abad silam. Ini berarti bahwa perkembangan pendidikan Islam dari zaman ke zaman tidak melepaskan dirinya dari keterkaitannya dengan nilai-nilai dan orientasi dasar keislaman. Prinsip menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar pendidikan Islam bukan hanya dipandang sebagai kebenaran keyakinan semata. Materi yang selanjutnya yaitu kritik praksis. Berdasarkan pembahasan hadis Tirmidzi nomor 3001, memberikan pelajaran bagi kita bahwa pelaksanaan pendidikan Islam harus senantiasa mengacu pada sumber yang termuat dalam Al-Quran. Karena dengan berpegang pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran akan mampu mengarahkan dan menghantarkan manusia bersifat dinamis, kreatif, serta mampu mencapai esensi nilai-nilai ubudiyah pada kholiknya. Proses pendidikan Islam akan senantiasa terarah dan mampu menciptakan dan mengantarkan outputnya sebagai manusia berkualitas dan bertanggung jawab terhadap semua aktivitas yang dilakukannya. Sumber pendidikan merupakan dasar yang memperkuat dan memperkokoh pendidikan Islam itu sendiri, dengan maksud agar pendidikan itu dapat berdiri dalam era kemajuan dan lingkungan sains dan teknologi. Sumber pendidikan Islam kemudian akan mempengaruhi kemana semua kegiatan dan semua perumusan tujuan pendidikan Islam itu dihubungkan pada orientasinya ke depan. Begitu pula dengan hadis. Menurut Hasan Nasr mengatakan bahwa hadis Nabi membahas berbagai hal, mulai dari metafisika sampai tata tertib di meja makan. Di dalamnya orang menjumpai apa yang dikatakan dan dilakukan Nabi SAW, mulai dari kehidupan rumah tangga sampai pada persoalan sosial, politik, dan yang berhubungan dengan metafisika, kosmologi, eskatologi, dan kehidupan spiritual. Sekian dari saya. Dilanjutkan, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan Mbak Nailil. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu tentang mengenai kesimpulan dari paparan yang sudah dipaparkan tadi. Menarik kesimpulan, yaitu tentang bahwa Al-Quran dan hadis itu sumber atau materi tentang pendidikan. Al-Quran menjamin bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia itu tidak ada yang terlewatkan di dalamnya, termasuk persoalan pendidikan. Begitu pula dengan hadis. Hadis merupakan sumber pendidikan atau pengetahuan yang kedua setelah Al-Quran. Jadi diketahui bahwa Al-Quran dan hadis adalah sumber pengetahuan sekaligus pedoman bagi kehidupan Islam. Sumber pendidikan merupakan dasar apa? Dasar yang memperkuat dan memperkokoh pendidikan Islam. Untuk pendidikan itu berdiri dalam kemajuan dan lingkungan yang ada di dunia ini. Yaitu sekian pemaparan dari kami berdua. Kami mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Dari kami sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.